Apa sih service excellence? Buat saya, service excellence itu gampangnya adalah gimana caranya bikin orang itu ketawa. Orang itu smile, seneng, happy. Gitu aja sih. Gak usah dibuat ribet-ribet. Kita dalam arti kata sudah banyak tantangan dalam hidup. Jadi kenapa nggak kita buat sesuatu yang lebih mudah aja dalam definisi? Cerita singkat tentang apa itu service excellence, mungkin saya akan ambil dari lokal, yakni Ritz-Carlton Bali. Kalau Anda lihat di sini, banyak sekali hal-hal yang sudah dimenangi oleh Ritz-Carlton Bali. Tetapi satu hal yang paling menonjol adalah Ritz-Carlton itu global winner. Jadi bukan hanya di Asia, tetapi di seluruh dunia. Dan ini ada di Indonesia loh. Dan ini buat saya merupakan suatu hal yang membanggakan ya. Ternyata Indonesia bisa menang loh. Juara dunia untuk servis. Dan itu ada di Bali. Ini adalah salah satu cerita simpel aja mengenai apa itu service excellence. Di suatu hari, ada satu keluarga datang terbang ke menginap di Ritz-Carlton Bali. Yang terjadi adalah ternyata apa yang mereka bawa, telurnya dan susunya itu pecah, rusak. Nah, baru diketahui bahwa ternyata susu dan telur ini adalah susu dan telur yang khusus. Untuk anaknya yang kecil, karena anaknya itu alergi. Jadi harus makan susu dan telur yang khusus. Sampai di sana mereka lapor ke customer service. Mereka lapor, mereka bilang, aduh gimana nih ya, saya butuh susu khusus dan juga telur yang khusus. Pegawai di Ritz-Carlton cari-cari kemana-mana dan mereka nggak ketemu untuk susu dan telur yang khusus tersebut. Akhirnya, salah satu head chef di sana atau koki utama di sana dapat ide. Apa yang terjadi adalah dia telepon. Seperti kita kalau lagi bingung tuh, kita telepon siapa sih? Kita telepon orang tua kita atau kita telepon nenek kita, orang terdekat kita. Dan akhirnya dia telepon ke nenek dia dan akhirnya neneknya bilang, "Oh, ada kok di sini, ada." Dan ingat ya, neneknya ini bukanlah merupakan bagian dari Ritz-Carlton itu sendiri. Nenek ini tidak ada hubungannya dengan Ritz-Carlton, tapi hanya merupakan nenek dari seorang chef ini. Jadi dia nggak kerja. Dan akhirnya neneknya menyiapkan susu dan membeli susu dan telur tersebut. Tapi yang uniknya adalah nenek tersebut sebenarnya tinggal di Singapura. Tinggal di Singapura. Dan dia langsung travel dari Singapura ke Bali hanya untuk mengantarkan susu dan telur tersebut untuk keluarga itu. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Ritz-Carlton. Inilah yang dilakukan untuk Ritz-Carlton sehingga dia bisa mendapatkan gelar Service Excellence. Luar biasa banget, luar biasa banget. Kalau kita bicara tentang eksternal dan internal, kita memiliki customer eksternal dan customer internal. Terkadang, customer internal itu lebih kejam daripada customer eksternal. Ini sepengetahuan saya ya. Kenapa? Karena ya samalah seperti di keluarga. Terkadang kita kalau bicara keluarga, kita bisa aja ngomong sama keluarga kita, ngomong sama ayah ibu kita, ngomong sama saudara kita. Kita bisa ngomong lebih belak-belakan tuh. Karena kita menganggap mereka adalah keluarga. Tetapi ini adalah suatu kesalahan buat saya sendiri. Kenapa? Karena terkadang kita dengan orang yang terdekat kita lah, kita harus benar-benar lebih sayang. Kita harus lebih peduli. Karena mereka udah kenal kita. Banyak orang yang mau kelihatan bagus di luar, tetapi nggak terlalu peduli dengan orang yang mereka sudah kenal baik. Tapi coba Anda pikirkan, orang-orang yang berada di dekat kita sebenarnya adalah orang-orang yang kita akan selalu ketemuin terus-menerus. Dan ketika kita membahagiakan orang-orang di sekitar kita, tentunya kita juga, orang-orang di sekitar kita juga akan bisa membahagiakan customer eksternal atau orang lain. Dan di bisnis saya sendiri, apa yang selalu saya tanamkan kepada tim saya adalah, saya treat Anda sebagai family, tolong dong Anda take care of my customer. Jadi,
kita harus melihat bahwa kualitas pelayanan yang diterima oleh customer eksternal ditentukan oleh kualitas pelayanan internal yang ada dalam sebuah organisasi. Karena kalau customer internal kita nggak happy, hampir pasti customer eksternal kita nggak happy. Ya namanya jadi internal udah bete, sama kayak di rumah. Kalau kita udah bete, mau keluar, gimana? Ya tampangnya udah ketekuk lah. Hanya saja sayangnya masih belum banyak orang yang memahami tentang hal ini.